balik lagi di Suarga, Suara Warga bersama aku Mayumi. Di sini kita bakal tanya-tanya masyarakat tentang topik-topik yang lagi viral, Lur. Tapi berhubung corona masih gentayangan, kita di rumah aja ya, Lur. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang kuliah daring, Lur. Jadi, kuliah daring adalah kuliah yang memanfaatkan teknologi zaman now, Lur. Kayak pakai internet gitu deh, biar bisa diakses di mana aja. Sangat berguna kan untuk keadaan kita saat ini. Nah, Lur, kira-kira efektif nggak ya kuliah daring itu? Atau justru tidak efektif sama sekali? Mari tanyakan langsung aja ya, Lur, ke masyarakat. Yuk! Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Nama kamu siapa? Hai, kenalin nama aku Brian Ibnu. Aku mahasiswa semester 6 dari Universitas Diponegoro, jurusan Hubungan Internasional. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Ramadan Setiabudi. Saya berkuliah di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Fakultas Pertanian. Aku Fabella, aku mahasiswa program studi S1 Kebidanan, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Bagi kamu, butuh waktu berapa lama untuk menyesuaikan perubahan dari kuliah biasa hingga kuliah daring saat ini? Sebenarnya nggak begitu lama sih, ya kurang lebih 2-3 kali pertemuan aja cukup. Ya, mungkin relatif singkat. Untuk mata kuliah anak saya tidak menghadapi banyak kesulitan. Karena sebenarnya kan tinggal kita membentuk rutinitas baru. Adaptasinya tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu lama. Dan tidak tatapan langsung dari dosen itu merupakan sesuatu hal yang baru bagi saya. Jadi nggak butuh waktu yang lama untuk adaptasi. Karena mahasiswa ilmu komunikasi cukup paham dengan teknologi. Penjurusannya tuh banyak teorinya. Kemudian dalam memberikan nilai, koreksi itu jauh lebih mudah menggunakan platform online. Sebenarnya tidak terlalu lama ya, karena sebenarnya kita sudah terbiasa menggunakan e-learning. Kemudian, bagaimana cara kamu menghadapi tugas kuliah daring ini? Yang dimana kamu hanya mengerjakannya di rumah? Kalau pengerjaan tugas sih sebenarnya agak menyulitkan ya, apalagi kalau misalkan tugasnya itu tugas kelompok gitu. Untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah di rumah itu cukup membosankan. Tidak ada masalah karena mereka punya metode atau cara. Mungkin kendalanya hanya di jaringan internet. Kuliah daring ini kan pasti kita cuman bisa ngobrol sama teman-teman ya cuman melalui call atau video call aja. Nah, itu agak menyulitkan. Kita sering terkendala oleh sinyal. Untuk tugas kuliah memang sebisa mungkin bisa dikerjakan di rumah. Instruksinya mungkin yang harus jelas sehingga mahasiswa dapat memahami tugas apa yang diinginkan oleh dosen yang bersangkutan. Lalu, apa aja sih plus minus kuliah daring ini? Plusnya ya kita nggak perlu capek-capek lah keluar rumah. Lebih mandiri dan bisa memanage waktu. Nilai positif dari pembelajaran daring ini adalah kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa kuliah, banyak kegiatan yang kita lakukan secara bersamaan di rumah. Untuk dari sisi positifnya adalah kuliah daring ini membuat mahasiswa menjadi tidak terlalu kaku ketika menjalankan perkuliahan. Ini karena mahasiswa tidak langsung bertemu dengan dosen dan ada beberapa mahasiswa mungkin yang merasa tertekan apabila bertemu langsung dengan dosen. Anak-anak bisa mengerjakan tugas itu dengan nyaman karena mengerjakannya di rumah. Sangat menguntungkan karena tidak harus tatap muka dan sebenarnya lebih fleksibel karena bisa dilakukan di mana saja. Untuk minusnya sendiri, selama kuliah online ini menurut aku sering banget kejadian misperception. Untuk sisi negatifnya, ada beberapa mata kuliah yang menjadi sulit dipahami karena
praktikum yang harusnya dilaksanakan tidak dapat diakomodir melalui perkuliahan secara daring. Kekurangannya atau kelemahannya, anak itu tidak ada yang menuntun. Selain tidak ada yang menuntun, mau bertanya itu pada siapa dia bertanya. Kekurangannya adalah karena interaksinya tidak secara langsung, maka kadang suka ada delay. Dan jenis mata kuliah apa aja yang menurut kamu sulit untuk dikerjakan secara daring? Yang sulit statistika ya. Yang menurut aku sulit itu praktikum. Jenis mata kuliah yang memerlukan praktikum. Harus praktek menggunakan lab gitu. Karena praktikum sendiri tuh kita harus nyari referensi dulu buat kita belajar. Dan dari pihak prodi itu juga belum memberikan fasilitas mengenai praktikum karena emang nggak ada persiapan. Dan untuk praktikumku itu akan dialihkan ke semester depan. Hal ini menjadi sulit karena kita tidak bisa langsung terjun ke lapangan dan mayoritas hanya digantikan dengan bentuk paper atau makalah seperti itu. Dan misalnya mata kuliah penyutradaraan televisi gitu yang harus menggunakan set studio, harus menggunakan mixer, harus menggunakan kamera, itu yang sebenarnya susah ketika hanya dengan teori. Menurut kamu, efektif nggak sih kuliah daring ini sebagai media pembelajaran? Kurang efektif ya sebenarnya. Sangat tepat dan cocok sekali. Bisa dibilang efektif dalam situasi seperti ini, tapi kalau misalnya ini terlalu berkelanjutan juga saya kira tetap kurang efektif. Kalau misalkan kita terus-menerus ada kuliah daring, itu takutnya jadi ada rasa malas gitu. Efektif nggak efektif, kita sebagai mahasiswa harusnya emang siap dengan semua kondisi. Karena keadaannya tidak memungkinkan metode tatap muka. Jadi sangat efektif dan tepat sekali. Nah, kalau kamu diberi kesempatan menjadi seorang rektor, kira-kira metode kuliah apa yang akan kamu terapkan? Apakah kuliah normal, kuliah daring, atau kombinasi? Kalau misalkan aku yang jadi rektornya nih, mungkin metode kuliah yang bakal aku terapin sih kuliah normal ya. Kombinasi. Metode kombinasi. Dalam situasi pandemi seperti saat ini memang kuliah daring merupakan jalan satu-satunya yang dianggap solutif gitu untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran. Tapi tetap mengikuti protokol dari pemerintah dengan baik. Kita butuh untuk kuliah merdeka atau merdeka belajar. Di dalam merdeka belajar ini kita benar-benar harus terjun ke masyarakat lebih banyak dibandingkan kita di kelas. Asalkan tugas yang disampaikan tidak melulu menggunakan daring saja. Jadi ada satu mata kuliah yang hasilnya bisa diwujudkan berupa proyek. Untuk mengejar materi kita, tapi di sisi lain kita juga harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 ini agar penyebarannya tidak semakin meluas. Alangkah baiknya jika perkuliahan itu sebenarnya dikombinasikan gitu antara kuliah daring dengan kuliah tatap muka. Banyak nilai positifnya juga loh Lur di kuliah daring ini, seperti dengan kita memanfaatkan media dengan lebih baik dan kita juga bisa melakukan hal-hal positif dikala kuliah daring. Tapi minusnya juga ada, seperti kita kesulitan dengan sinyal dan kuota internet yang mahal dan masalah lainnya, terutama yang dirasakan oleh para akademisi seperti dosen dan mahasiswa. Kuliah tatap muka dan daring atau yang biasa kita sebut dengan kombinasi ternyata banyak Lur yang milih, karena memang beberapa mata kuliah seperti praktikum masih harus menggunakan fasilitas dari kampus. Tetap saksikan Suarga ya Lur, suara warga hanya di TV-ku. Dadah! Halo Lur, kembali lagi bersama aku Ilham di Suarga, Suara Warga. Nah, aku di sini akan menanyakan pendapat Lur tentang tema yang sedang viral Lur. Kali ini aku akan membahas tema new normal.
pandemi COVID-19 hanya akan berakhir ketika vaksin sudah ditemukan. Namun, menemukan vaksin bukanlah pekerjaan singkat. Sampai saat itu terjadi, kita harus bertahan hidup. Kita harus berjuang menjaga kesehatan sekaligus kondisi ekonomi kita. Karena itu, banyak negara di dunia menerapkan skenario baru untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Skenario itu disebut New Normal atau tatanan hidup baru. Indonesia termasuk negara yang menerapkan skenario tatanan hidup baru. Sakjane aku males lur. Saiki gelem rak gelem kita harus hidup berdampingan dengan corona. Nah, sekarang kita harus sesuai dengan anjuran pemerintah tentang gimana kita hidup menjalankan protokol kesehatan. Ayo lur, sekarang kita tanya warga gimana pendapat mereka tentang new normal lur. Pertanyaan pertama lur, kamu setuju gak dengan adanya new normal ini? Saya setuju dengan new normal. Setuju aja. Jujur kalau saya setuju saja. Karena agar kembali sekolah dan ketemu sama teman-teman saya. Yang penting itu selalu menjaga kebersihan lingkungan dan lingkungan sekitar kita. Itu aja sih. Ya karena kita pun harus beraktivitas dong bos. Ya kan, tapi dengan catatan dengan tata cara yang baru. Nah kita harus seperti itu. Kalau kita nggak beraktivitas, kita bukan mati karena corona, mati karena orang di duit. Pertanyaan kedua, bagaimana kamu menyikapi new normal? Saya sangat senang new normal. Menyikapinya dengan baik-baik aja. Kalau saya menyikapi new normal, jujur new normal salah satu ini termasuk terobosan yang bagus sekali. Karena bisa kumpul bareng teman-teman saya, tetapi tetap mengikuti aturan yang sudah diterapkan. Karena banyak hikmah di dalam new normal. Orang yang biasanya jorok menjadi bersih, orang yang kebiasaannya cara ngono ndekne ra merhatikno kesehatane wong dadi merhatike waktu cuci ning dokter, dia menjadi bersih, kebersihan dijaga, kebersihan rumah, kebersihan diri, kebersihan keluarga, dan semuanya terjaga. Terutama bisa kumpul sama teman-teman. Yang penting ya itu tadi, selalu safety. Pertanyaan ketiga lur, gimana kamu menerapkan new normal di kehidupan sehari-harimu? Cara saya menerapkan new normal sehari-hari tetap cuci tangan habis pergi. Ya, salah satunya menjaga kebersihan rumah, menjaga kebersihan sekitar rumah, terutama satu, pakai masker pasti ya ora. Ora masker numpak motor nalpot mobil, wah mati ra kena corona, kena nalpot ya ora. Lingkungan rumah itu harus salah satunya, dan menggunakan masker, sanitizer, itu sih. Memakai masker, kalau kumpul sama teman jaga jarak. Terus yang kedua, cuci tangan habis kemanapun, apalagi pergi jauh. Kalau misalnya saya dari pergi jauh, saya bukan lagi cuci tangan, tapi saya tidak menyentuh keluarga. Saya masuk ke kamar mandi, copot baju, mandi, dan pakaian yang saya pakai harus langsung dicuci. Pertanyaan keempat lur, menurut kamu new normal ini mempercepat atau memperlambat penyebaran virus corona? Menurut saya tambah. Menurut saya enggak sih. Karena menurut saya new normal ini akan menekan angka dari COVID-19 jika dengan catatan orang-orang dan masyarakat di Indonesia patuh dengan peraturan new normal. Kenapa gitu ya lur? Karena kalau adanya new normal malah kayaknya itu tuh kayak menambah deh. Karena banyaknya orang yang berkumpul di luar kurang menjaga jarak. Kalau orang lain tidak patuh, tetap aja new normal dari ke old normal bos. Ngono bos. New normal kita harus cuci tangan, pakai masker, harus dipatuhi.
jaga jarak, ya kan harus dipatuhi. Pertanyaan kelima, Lur. Menurut kamu new normal ini diberlakukan sampai kapan? Saya tidak ada prediksi Mungkin bakal lama sekali karena kita tidak tahu. berapa tahunnya, saya juga tidak tahu. Kita tidak tahu bos, corona ini dari kapan saya nggak ngerti. Corona ini bentuknya piye ini nggak ngerti, jadi dari kapan nggak ngerti. Sampai kapan COVID-19 itu akan hilang? Dan yang penting mulai dari sekarang kita jaga diri saya, jaga diri keluarga, jaga diri teman, jaga diri masyarakat dengan cara new normal. Yo, harus patuh, pakai masker, cuci tangan yang baik, cuci tangan yang benar, cuma ipak-ipik cuci tangan yang benar. Mungkin kalau muslim bisa dengan cara berwudu, seperti itu bos. Kita aja belum tahu kapan new normal akan selesai, mungkin jangkanya akan panjang. Tatanan hidup baru bukan berarti kita kembali ke kondisi normal seperti dulu. Kita harus tetap waspada. Kita harus produktif dan aman. Bagi mereka yang memang bisa bekerja dari rumah, usahakan terus bekerja dari rumah. Dengan bantuan teknologi, kita bisa bekerja, berkarya, dan menjangkau dunia luar dari rumah. Bagi mereka yang memang harus bekerja di luar rumah, lindungi diri dengan melakukan protokol kesehatan. Memakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, dan menghindari kerumunan harus menjadi kebiasaan baru kita. Jangan kita menjadi lengah dengan kembali dibukanya tempat-tempat umum. Disiplin dalam melakukan pembatasan sosial dan protokol kesehatan harus menjadi kebiasaan baru kita. Pemerintah juga akan memberlakukan tatanan hidup baru dengan sistematis dan terukur berdasarkan data dan sains. Sementara roda perekonomian kembali berjalan, kita bersama-sama saling melindungi dan berjuang menjaga kesehatan. Nah, itu tadi pendapat warga tentang new normal, Lur. Kalau kamu gimana? Terus saksikan Suarga ya, Lur. Suara Warga.